Salam, selamat berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube Agavitus Ruslim. Kali ini saya ingin mengkaji sebuah tema dengan judul Penyaliban Yesus direncanakan oleh para imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi dan bukan direncanakan oleh Allah atau direncanakan oleh iblis. Sudah sejak lama beredar di media sosial pertentangan antara kelompok apologet Kristen mengenai penyaliban Yesus. Ada kelompok yang mengatakan penyaliban Yesus direncanakan oleh iblis, dan ada kelompok lain yang mengatakan bahwa penyaliban Yesus atas rencana dan kehendak Allah. Hingga saat ini belum ada kesepakatan di antara dua kelompok apologet Kristen ini untuk memastikan siapa dalang sebenarnya yang mendaki penyaliban Yesus. Sebenarnya, pertentangan antara kelompok apologet ini sangat sepele dan tidak berlarut-larut apabila secara jujur mereka menafsirkan penyaliban Yesus sesuai fakta-fakta yang tertulis dalam kitab suci. Misalnya, dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 2 berbunyi, imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Dan tidak pernah ada tertulis dalam Injil Lukas bahwa iblis membujuk hati imam kepala dan ahli Taurat untuk membunuh Yesus, atau tidak pernah ada tertulis bahwa penyaliban Yesus merupakan rencana dari Allah Bapa di surga, tetapi memang murni merupakan rencana dari imam kepala dan ahli Taurat Yahudi. Jadi, berdasarkan Injil Lukas pasal 22 ayat 2, maka sangat jelas bahwa yang merencanakan penyaliban Yesus adalah imam kepala dan ahli Taurat Yahudi, dan bukan atas rencana Allah atau bukan juga atas rencana iblis. Semestinya ayat ini tidak perlu ditafsir lagi, sebab sudah sangat jelas tertulis bahwa rencana untuk membunuh Yesus adalah para imam kepala dan ahli Taurat Yahudi. Muncul pertanyaan, mengapa Allah membiarkan imam kepala dan ahli Taurat Yahudi merencanakan untuk membunuh Yesus? Allah membiarkan imam kepala dan ahli Taurat Yahudi merencanakan penyaliban Yesus karena imam kepala dan ahli Taurat Yahudi adalah manusia yang diciptakan oleh Allah yang memiliki kehendak bebas dan memiliki pikiran rasional. Allah tidak mengintervensi tindakan manusia dan membiarkan manusia untuk bertindak berdasarkan pikiran rasional dan kehendak bebas manusia yang harus dipertanggungjawabkannya pada saat mati di kelak kemudian hari. Adapun kehendak Allah Bapa pada Yesus putranya ialah 1. Turun ke dunia untuk misi penyelamatan seluruh umat manusia dengan menjadikan Mesias atau Raja umat Israel. Kalau Mesias sudah diterima oleh bangsa Israel, baru bangsa Israel dapat mendatangkan berkat bagi bangsa-bangsa lain. 2. Ketika Mesias turun ke tengah-tengah bangsa Israel, Mesias akan menanggung banyak penderitaan sebagai akibat dari pengajaran tentang kerajaan Allah yang otentik yang diberitakannya, yang bersifat kontroversial. Kami ulangi, yang bersifat kontroversial dengan ajaran dari imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi.
dan Allah Bapa menghendaki penderitaan itu ditanggung oleh putranya sebagai korban penghapus dosa. Sesuai nubuatan yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya yang menggambarkan penderitaan yang dialami oleh Mesias yang akan datang itu nanti, bahwa pada saat mengajar atau melayani umat Israel dalam mewartakan kerajaan Allah, akan menanggung banyak penderitaan, dan penderitaan yang dialami oleh Mesias itu akan dijadikan korban penghapus dosa. Dan tidak berarti harus mati akibat penyiksaan di kayu salib. Jadi, yang dijadikan korban penghapus dosa adalah penderitaan dari Sang Mesias dan bukan kematiannya, sebab kalau Mesias sudah mati, sudah tidak menderita lagi. Sehingga sangat jelas perbedaan antara menderita karena melayani dan menderita akibat penyiksaan di kayu salib. Yang dikehendaki oleh Allah Bapa sejak semula pada putranya adalah penderitaan dalam melayani umat pilihannya, yaitu umat Israel. Dengan mengalami penderitaan yang ekstrim dalam waktu yang sangat pendek dan tidak manusiawi, akhirnya penderitaan Yesus berakhir dengan menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Penderitaannya hanya dalam sekejap saja. Semestinya Sang Mesias itu harus mengalami penderitaan yang sangat panjang seperti yang direncanakan oleh Bapa sejak semula, sampai semua umat Israel menerima Yesus sebagai Mesias dan menjadi Raja Israel. Khusus nubuatan yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 10 berbunyi, "Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penembus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya." Ayat ini lebih sesuai apabila ditafsirkan sebagai berikut, bahwa Mesias yang akan datang harus menderita kesakitan sebagai korban penembus salah, khususnya dalam melayani umat pilihan Tuhan, dalam hal ini umat Israel, dalam jangka waktu yang sangat lama sampai Mesias itu berusia lanjut atau berumur panjang, dan sampai semua orang Israel dapat dipastikan semuanya mengakui Yesus sebagai Mesias yang sedang mereka tunggu. Dan Allah tidak menghendaki Mesias itu berumur pendek akibat mati cepat karena siksaan secara brutal di kayu salib. Penyaliban Yesus adalah peristiwa aktual yang tidak pernah direncanakan oleh Allah Bapa di surga. Namun, Allah Bapa adalah Maha Tahu. Allah sudah melihat ke depan peristiwa penyaliban yang bakal diderita oleh putranya, dan peristiwa itu merupakan tragedi sejarah yang sama sekali baru yang terjadi menurut hukum sebab akibat, di mana yang menjadi penyebab dari peristiwa penyaliban Yesus adalah ajaran Yesus yang bersifat kontroversial dengan ajaran ahli Taurat dan imam kepala bangsa Yahudi, dan sebagai akibatnya imam kepala dan ahli Taurat merencanakan untuk membunuh Yesus dengan cara menyalibkan Yesus. Jadi, yang merencanakan penyaliban Yesus adalah imam kepala
dan ahli Taurat bangsa Yahudi, dan bukan atas kehendak Allah atau atas kehendak iblis. Imam kepala dan ahli Taurat merencanakan penyaliban Yesus memang murni berasal dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena bisikan iblis atau bisikan Allah yang masuk ke dalam hati mereka, tetapi karena mereka adalah manusia yang memiliki kehendak bebas dan pertimbangan rasional, sehingga penderitaan akibat penyaliban Yesus dapat mendatangkan penebusan dosa bagi seluruh umat manusia. Dan Allah Bapa yang Maha Kuasa sudah mengantisipasi peristiwa penyaliban dan kematian yang bakal terjadi pada putranya dengan cara Allah membalikkan fakta penyaliban Yesus sehingga mendatangkan penebusan dosa bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya, dan melalui kematiannya Allah Bapa mengubah kematian dari Yesus putranya menjadi kebangkitan di antara orang mati, suatu mujizat yang terakhir yang sangat luar biasa yang dialami oleh Yesus sendiri. Setelah selama hidupnya Tuhan Yesus melakukan berbagai macam mujizat, terutama mujizat membangkitkan manusia yang sudah mati. Dengan kebangkitannya dari antara orang mati, maka dapat memberikan kepastian akan kebangkitan bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Ketika ada di antara kelompok para apologet yang berpendapat bahwa penderitaan Yesus sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya, hal itu terjadi karena ada di antara kelompok apologet ini yang mencopot beberapa ayat dalam kitab Nabi Yesaya tentang penderitaan Mesias yang dinubuatkan itu, lalu dihubungkan dengan fakta aktual penderitaan Yesus yang sangat brutal di kayu salib, sehingga terjadi suatu pembenaran dengan menafsirkan bahwa penyaliban Yesus direncanakan menurut kehendak Allah Bapa, suatu tafsiran terhadap nubuatan Nabi Yesaya yang sangat salah dan sangat menyesatkan, sebab akan bertentangan dengan hukum yang keenam yang dibuat oleh Allah sendiri, yakni jangan membunuh. Dengan menafsirkan secara benar nubuatan Nabi Yesaya, maka penyaliban Yesus memang bukan direncanakan oleh Allah atau direncanakan oleh iblis, tapi murni merupakan rencana dari imam kepala dan ahli Taurat, seperti secara eksplisit tertulis dalam Lukas pasal 22 ayat 2 yang berbunyi, imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Sangat jelas bahwa yang merencanakan penyaliban Yesus adalah para imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, dan bukan atas rencana dan kehendak Allah, atau bukan juga atas rencana dan kehendak iblis. Sebab sudah ada tertulis secara eksplisit dalam Lukas pasal 22 ayat 2. Mungkin karena penyaliban Yesus tidak sesuai dengan kehendak Bapa sejak semula, maka di Taman Getsemani, Yesus berdoa kepada Bapanya sampai 3 kali, memohon agar penderitaan yang akan segera terjadi pada dirinya berlalu daripadanya. Tetapi Allah tetap membiarkan agar penyaliban itu tetap ditanggung oleh Yesus putranya, walaupun tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa sejak semula, sebab peristiwa penyaliban itu merupakan peristiwa historis yang direncanakan oleh imam kepala
dan ahli Taurat yang lahir dari dalam diri mereka sendiri berdasarkan kehendak bebas dan pikiran rasional yang mereka miliki. Namun Allah sendiri sudah namun Allah sendiri sudah mengantisipasi peristiwa penyaliban dari putranya dengan membalikkan fakta dari peristiwa tersebut sehingga mendatangkan keselamatan bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Secara logika, semestinya Tuhan Yesus tidak perlu berdoa lagi kepada Allah Bapa apabila peristiwa penyaliban Yesus ini sudah direncanakan oleh Bapa sejak awal mula. Ini suatu bukti bahwa penyaliban Yesus merupakan peristiwa aktual atau peristiwa baru yang berkembang dalam sejarah dan bukan direncanakan oleh Allah Bapa sejak awal mula. Namun Allah Bapa yang Maha Kuasa membalikkan fakta peristiwa penyaliban Yesus menjadi suatu kemenangan besar yang mendatangkan keselamatan bagi seluruh umat manusia yang percaya, yaitu dengan cara membangkitkan Yesus 3 hari setelah kematiannya. Dengan demikian, semua klaim-klaim dari Tuhan Yesus yang bersifat kontroversial dengan para ahli Taurat bangsa Yahudi menjadi suatu kebenaran yang mutlak bahwa memang Yesus itu sungguh-sungguh putra Allah. Kesimpulan, yang merencanakan penyaliban Yesus adalah imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi dan bukan atas kehendak Allah atau atas kehendak iblis. Sebab para imam kepala adalah manusia yang memiliki kehendak bebas dan pikiran rasional sehingga segala tindakannya dilakukan secara sadar dengan tahu dan mau dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada saat mati di kelak kemudian hari. Berdasarkan fakta penyaliban Yesus yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa, maka paradoks mengenai penyaliban Yesus yang terjadi hingga saat ini sudah tidak relevan lagi, sehingga Yudas Iskariot, imam kepala dan ahli Taurat, tentara Romawi, dan lain-lain pelaku penyaliban Yesus tidak mungkin berjasa terhadap penyaliban Yesus. Semua pelaku penyaliban Yesus tetap jahat dan berdosa di hadapan Allah Bapa dan harus dihukum. Demikianlah video kami pada kesempatan ini. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Salam.